Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa batuk pilek nggak sembuh-sembuh, tenggorokan sakit, dada terasa sesak, hingga nafas terasa pendek? Mungkin itu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA itu infeksi yang menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Penyebabnya bisa karena virus, bakteri, atau lingkungan yang kurang sehat. ISPA juga sering banget terjadi di masyarakat dan bisa menyerang siapa aja, mulai dari anak-anak sampai ke orang dewasa. Dari skala global, ISPA masih menjadi salah satu gangguan kesehatan di dunia. Dilihat dari grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa kasus ISPA masih tinggi, terutama di negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ISPA bukan saja masalah lokal, tapi masih menjadi masalah di dunia. Kalau kita fokus ke wilayah Asia, grafik menunjukkan bahwa kawasan ini menyumbang cukup banyak kasus ISPA. Dapat dilihat dalam grafik bahwa Cina menjadi negara tertinggi dengan kematian akibat ISPA, sedangkan negara Indonesia berada pada urutan ketiga. Sementara di tingkat nasional, grafik ISPA di Indonesia dari beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap tinggi. Artinya, kasus ISPA di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang belum sepenuhnya tertangani. Berdasarkan jenis kelamin dan data provinsi tahun 2007, 2013, 2018, dan 2023, grafik jenis kelamin kasus ISPA terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, dengan perubahan kasus yang tidak terlalu jauh. Hal ini menunjukkan bahwa ISPA bisa menyerang siapapun tanpa melihat jenis kelamin. Namun, jika dilihat pada data provinsi tahun 2007, 2013, 2018, dan 2023, terlihat adanya perubahan tren kasus. Beberapa tahun menunjukkan penurunan, namun di tahun lain mengalami penaikan. Untuk data di Provinsi Lampung, grafik menunjukkan bahwa penyakit ISPA masih termasuk penyakit yang sering ditemukan. Dapat dilihat bahwa tren ISPA Provinsi 2007 menyebutkan bahwa Papua Barat menjadi provinsi tertinggi dengan kasus ISPA, sedangkan Sumatera Utara menjadi provinsi terendah dengan kasus ISPA. Pada 2013, kasus ISPA dapat dilihat bahwa terjadi banyak peningkatan kasus. Pada tahun 2018, tren prevalensi menurun dan turun kembali hingga 2023. Jika dilihat dari setiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung tahun 2024, kabupaten dengan cakupan tertinggi yaitu Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung. Bukan berarti ISPA lebih banyak, tetapi menandakan sistem layanan kesehatan yang aktif dan pencatatan yang baik. Kabupaten dengan cakupan terendah yaitu Kabupaten Tanggamus, Mesuji, dan Tulang Bawang. Hal ini bukan berarti ISPA sedikit, tetapi banyak kasus tidak tercatat. Untuk data Provinsi Lampung tahun 2025, meskipun belum final, tren menunjukkan bahwa penyakit ISPA masih perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan kesehatan daerah. Pada kelompok usia, mengalami penurunan prevalensi ISPA yang signifikan pasca pandemi COVID-19 2023 dibandingkan pra-pandemi 2007. Penurunan ini dipengaruhi oleh keberhasilan program pemerintah seperti manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, peningkatan cakupan imunisasi lengkap, penerapan protokol kesehatan seperti masker dan cuci tangan, serta pembatasan mobilitas dan kerumunan. Tingginya kasus ISPA juga berkaitan dengan faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, kebiasaan merokok, serta akses terhadap layanan kesehatan. Untuk menanggulangi ISPA, pemerintah telah melakukan berbagai program seperti promosi PHBS, pengendalian faktor resiko lingkungan, serta peningkatan layanan kesehatan dasar.